Jadi hari ini santai-santai sambil lihat video. Kita nonton film dulu ya Bapak Ibu ya. Halo, apa kabar semua? Jumpa lagi bersama Asiri, alur singkat cerita film. Seperti biasa, kami akan menemani kalian dari kegabutan atau aktivitas apa saja yang tidak berguna sama sekali. Bagi kalian yang sedang bingung mencari film, kami akan sajikan alur cerita film apa saja yang membuat kalian semakin tegang dan bergairah. Film yang dibahas kali ini berjudul Rakshasi, dirilis pada tahun 2019. Film ini mengisahkan perjuangan seorang wanita dalam militer India dalam mengubah sistem pendidikan di India menjadi lebih bermutu dan akuntabel. Seperti apakah kisahnya? Daripada membuat kalian semakin penasaran, langsung saja ke alur ceritanya. Diperlihatkan seorang wanita yang sedang menaiki bajai menuju ke sebuah sekolah. Dia bernama Geta Rani. Dalam perjalanan, supir bajai mengatakan tempat yang Geta tuju bukanlah sekolah, tetapi lebih cocok disebut pasar karena kondisinya yang kotor dan carut-marut. Sesampainya di sekolah, apa yang dikatakan oleh supir bajai tadi benar adanya. Bangunan sekolah yang sudah tidak layak, kondisi yang amburadul, dan para guru yang tidak terlalu memperhatikan siswanya. Tapi di sana masih ada satu orang guru yang mengajar dengan tulus. Selanjutnya, Geta masuk ke ruang guru untuk menanyakan informasi pendaftaran. Namun di sana Geta tidak mendapatkan pelayanan yang baik. Geta juga diharuskan menunggu wakil kepala sekolah datang. Setelah lama menunggu, kepala sekolah pun datang dan menanyai soal keperluan Geta di sekolah tersebut. Geta pun mengatakan jika dia ingin bertanya soal pendaftaran. Sang wakil kepala sekolah lalu menuliskan sejumlah nominal yang harus dibayar untuk biaya pendaftaran. Mengetahui biaya itu sangat mahal, padahal sekolah itu adalah sekolah negeri, sontak Geta pun marah, tapi sang wakil kepala sekolah malah mengusir Geta jika dia mau membayar. Selanjutnya, Geta pergi ke depan untuk memukul bel berkali-kali, sehingga para guru dan staf berusaha menghentikan aksi Geta. Kemudian Geta mengeluarkan SK pengangkatan dirinya sebagai kepala sekolah yang membuat guru dan staf kaget. Tak lama kemudian, apel dimulai. Dalam acara tersebut, Geta memperkenalkan diri sebagai kepala sekolah yang baru. Dia juga langsung membuat peraturan baru yang membuat warga sekolah kaget. Seperti penggunaan seragam, jam masuk sekolah, dan kebijakan guru harus selalu ada untuk siswa, serta diberlakukannya hukuman bagi yang melanggar. Kebijakan baru tersebut membuat guru dan wakil kepala sekolah terusik karena mereka tidak bisa berbuat seenaknya. Sementara itu, Geta menghampiri pemilik warung yang ada di kawasan sekolah untuk memintanya agar tidak menjual rokok pada siswa. Tapi si penjual itu malah meminta Geta untuk mengikat saja para muridnya. Jawaban itu tentu membuat Geta marah dan langsung mengobrak-abrik warung itu hingga si pemilik warung ketakutan. Para siswa juga langsung masuk ke kelas setelah melihat betapa sangarnya Geta. Perjalanan Geta dilanjutkan dengan melakukan sweeping pada siswa. Dalam kesempatan itu, Geta mendapati anak yang sedang merokok. Lalu Geta pun menyita rokok tersebut. Namun si anak malah berkata, sebab dia sekolah di tempat itu karena tidak banyak peraturan. Tak hanya itu, dia juga menantang Geta karena dia merasa jumawa dengan statusnya sebagai anak pejabat. Keesokan harinya, Geta kembali berangkat ke sekolah dengan menumpang bajai. Dalam perjalanan, sopir bajai itu kembali membicarakan kebobrokan dan praktik korupsi yang terjadi di sekolah tersebut. Selain itu, dia juga mengatakan penyebab bangsanya terbelakang adalah karena para guru tidak menjaga generasi muda dengan baik. Geta hanya tersenyum mendengar hal itu. Dan di sekolah, Geta kembali membuat gebrakan dengan mengubah pendekatan belajar dengan quantum learning sehingga kegiatan KBM menjadi lebih menyenangkan. Geta juga melakukan supervisi kepada semua guru. Setelah kegiatan itu, diketahui banyak guru yang tidak memiliki kompetensi yang memadai dengan mata pelajaran yang mereka ampu. Menindaklanjuti hal tersebut, Geta memberi waktu selama 30 hari untuk belajar kompetensi teknis dan pedagogik.
Kemudian jika hal tersebut tidak mereka lakukan, maka Geta akan menangguhkan guru-guru yang tidak berkompeten. Di tempat lain ada seorang pengusaha di bidang pendidikan bernama Ramalingga, pemilik MSC School, mendengar sekolah negeri yang ada di daerah Tamil mulai berbenah. Dia mulai merasa risau karena khawatir sekolah miliknya akan kalah dengan sekolah negeri yang dipimpin Geta. Dia lalu memerintahkan anak buahnya untuk menyelidiki tentang Geta dan sekolah yang dia pimpin. Kemudian keesokan harinya, Geta dihampiri oleh salah seorang pejabat yang merupakan ayah dari anak yang menantang Geta tempo hari. Pejabat itu tampak marah dan memaki Geta karena ketenangannya yang mulai terusik. Namun Geta menjawab makian dari pejabat itu dengan santai serta jawaban yang menohok. Geta juga menantang anak pejabat itu yang tidak punya prestasi selain mengandalkan ayahnya. Perkataan Geta sukses membuat sang anak kesal dan tertantang untuk berprestasi. Selanjutnya, tindakan Geta yang berani menantang pejabat menjadi viral dan menjadi perbincangan warga. Dalam rangka pengubahan sistem, Geta mencoba melibatkan para orang tua murid untuk pengembangan sekolah. Geta mendengarkan keluhan, kritik, dan saran dari orang tua. Selain itu, Geta juga memotivasi para orang tua untuk berperan aktif dalam pengembangan dan pembangunan sekolah. Selanjutnya, Geta menelpon dinas PU untuk menanyakan proyek sekolah tersebut yang tak kunjung dikerjakan. Geta meminta agar pihak dinas PU segera memperbaiki sekolah itu sebelum Geta pergi ke inspektorat untuk mengusut kasus proyek mangkrak. Dari berbagai terobosan yang Geta lakukan, akhirnya sekolah itu menjadi lebih bagus dan sesuai standar. Namun demikian, hal tersebut membuat Ramalingga semakin tidak nyaman karena khawatir bisnisnya terancam. Oleh karena itu, Ramalingga melancarkan perang urat syaraf dengan memasang spanduk sekolahnya persis di depan sekolah Geta. Selain Ramalingga, pejabat yang dihina oleh Geta pun merasa marah dan ingin balas dendam. Bahkan sang wakil kepala sekolah juga ikut-ikutan ingin menyingkirkan Geta karena posisinya terancam. Tapi hal itu tidak terjadi karena pihak komite CEO menangguhkan sang wakil kepala sekolah karena dituduh melakukan pelecehan seksual kepada beberapa murid dan guru wanita. Dalam acara IHT, Geta menanyakan mengapa banyak siswa bermasalah di sekolah itu, kemudian banyak juga siswa yang keluar, bahkan mereka harus bekerja walau masih di bawah umur. Salah seorang guru mengatakan jika itu adalah ketidakmampuan siswa dalam belajar. Geta pun membuat pertanyaan terbalik dengan menanyakan apa perlu dilakukan uji kompetensi guru dan guru yang tidak lolos harus dibuang. Pertanyaan itu langsung membuat semua guru terdiam, lalu Geta memerintahkan agar memulihkan status siswa yang keluar dan harus diberi perlakuan khusus supaya mereka semua dapat lulus ujian. Menanggapi perang urat syaraf yang dilakukan Ramalingga, Geta kemudian melaporkan spanduk sekolah milik Ramalingga yang dinilai melanggar aturan tata ruang sehingga spanduk itu diturunkan paksa oleh Satpol PP. Tindakan Geta yang cukup berani membuat Ramalingga geram sehingga dia sampai ke rumah Geta. Di rumah, Geta hanya tinggal berdua dengan sang ayah dan ayahnya pun mengatakan pada Ramalingga agar dia fokus mengurus bisnisnya sendiri serta tidak merecoki pekerjaan anaknya. Ramalingga pergi dari rumah Geta dengan perasaan marah. Beberapa hari kemudian, Pak Kepala Dinas datang ke sekolah untuk melakukan inspeksi mendadak karena dia mendapat laporan yang menyudutkan sekolah tersebut. Sesampainya di sana, Geta dan Kepala Dinas berkeliling sekolah untuk memeriksa keadaan sekolah dengan didampingi oleh pelaksana harian. Setelah memeriksa kondisi sekolah, Kepala Dinas mengatakan pada Geta agar berhati-hati karena ada pihak yang ingin melengsarkannya. Karena rencananya gagal, selanjutnya wakil kepala sekolah kembali menemui pejabat tadi untuk membicarakan langkah lain untuk menyingkirkan Geta. Mereka kemudian menyuruh para preman untuk menghajar Geta di sekolah, namun usaha mereka kembali gagal karena ternyata Geta ahli bela diri dan dapat melawan para preman-preman itu. Berita kekalahan para preman itu membuat wakil kepala sekolah dan Pak pejabat kaget karena itu di luar dugaan mereka. Beberapa hari kemudian, masalah kembali muncul. Kini, para siswa terlibat tawuran dipicu oleh fanatisme kasta. Namun anehnya, para guru di sana tak melakukan apa-apa.
Akhirnya Geta menyemprotkan air ke arah mereka untuk membubarkan keributan tersebut. Selanjutnya, Geta melepas semua gelang yang dikenakan oleh semua siswa lalu membakarnya. Tapi tindakan yang dilakukan Geta memicu kemarahan para penganut fanatisme kasta. Orang-orang tersebut melakukan demo dan menuntut Geta mundur dari jabatannya, yang ternyata aksi tersebut adalah hasil provokasi dari para guru dan pejabat yang tidak menyukai Geta. Geta pun menyetujui permintaan demonstran dengan syarat para demonstran menjawab beberapa pertanyaan darinya, antara lain anggaran, mengapa kalian tidak memprotes anggaran pendidikan yang rendah sehingga mutu pendidikan yang rendah. Kemudian Geta juga bertanya pada pejabat yang berteriak membela kastanya, namun hingga kini dia tak berkontribusi apa-apa bagi masyarakat dan kasta. Selanjutnya, sang pejabat yang khawatir popularitasnya turun mengajak masyarakat untuk membubarkan diri dan Geta tak jadi dituntut untuk mundur. Pada suatu hari, ketika para siswa sedang latihan PBB, tiba-tiba tentara yang sedang melatih memberi hormat pada Geta. Hal itu membuat para guru di sekolah tersebut kaget dan penasaran siapa Geta sesungguhnya. Mereka pun bertanya pada tentara tersebut tentang siapa sesungguhnya Geta. Betapa terkejutnya mereka setelah mengetahui jika Geta dulunya adalah seorang perwira militer berpangkat letnan kolonel. Kabar tersebut juga mengejutkan wakil kepala sekolah dan juga pejabat yang tak suka pada Geta. Selanjutnya, sekolah mendapat edaran untuk mengikuti olimpiade tingkat distrik. Untuk menyikapi hal itu, Geta menunjuk salah seorang guru laki-laki yang berhasil memprovokasi warga menjadi ketua panitia, tapi hal itu ditentang oleh guru yang selama ini menjadi ketua panitia. Lalu Geta pun menanyakan prestasi apa yang sekolah dapatkan selama 6 tahun kepemimpinannya sebagai panitia. Guru itu pun hanya terdiam. Selanjutnya Geta menantang guru laki-laki itu apakah dia mampu atau hanya sekedar boneka. Kemudian sekolah milik Ramalingga pun tak mau kalah. Mereka juga berambisi mengikuti olimpiade dan memenangkannya agar brand sekolahnya semakin meningkat. Tak lama kemudian, waktu pertandingan pun tiba, sekolah Geta dapat meraih medali dari berbagai cabang olahraga. Tak hanya itu, siswa dari sekolah Geta juga berhasil memperoleh juara dalam lomba sastra. Prestasi tersebut mengantarkan sekolah Geta menjadi juara umum dalam ajang olimpiade. Di sisi lain, Ramalingga sangat marah karena sekolahnya kalah dalam ajang tersebut. Setelah itu, Ramalingga mencoba mengubah strategi perlawanannya kepada Geta. Kali ini dia mencoba mengajak Geta untuk bekerja sama, namun hal itu ditolak oleh Geta. Kemudian untuk merayakan kemenangan sekolah dalam olimpiade, Geta mengadakan pesta dan penghargaan pada siswa berprestasi. Pada acara itu, banyak orang tersadar dengan jasa Geta selama ini. Seperti guru yang kini bisa bekerja dengan baik, hingga anak pejabat yang tadinya hanya menyombongkan statusnya, kini dia dapat memperoleh prestasi. Sebagai ucapan terima kasih, ibu dari anak itu sampai memberi hormat pada Geta. Namun kebahagiaan Geta tidak berlangsung lama, karena beberapa hari kemudian ayah Geta meninggal dunia. Geta sangat terpukul dengan kepergian ayahnya itu. Tapi sebagai seorang perwira, Geta mencoba tegar dan kembali melanjutkan aktivitasnya setelah pemakaman sang ayah selesai. Mengetahui Geta yang sedang tertimpa musibah, Susela pun menghampiri Geta untuk mengucapkan bela sungkawa. Dan tangis Geta akhirnya pecah di pelukan Susela ketika dia kembali mengingat ayahnya. Beberapa bulan pun berlalu, kini para siswa mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian, tapi Geta mendapat kabar jika beberapa orang siswanya tidak bisa mengikuti ujian karena tersangkut beberapa masalah. Hal itu ternyata perbuatan Ramalingga yang ingin membuat image buruk pada sekolah Geta. Akhirnya Geta menghubungi salah seorang pejabat untuk membantunya mengatasi hal tersebut, hingga akhirnya semua murid Geta pun dapat mengikuti ujian. Selanjutnya, saat Geta di rumah, dia mendapat informasi jika kelulusan akan diumumkan besok. Geta kemudian bergegas menuju ke sekolah untuk mempersiapkan acara kelulusan. Sesampainya di sekolah, dia bertemu dengan Susela sedang berdiri menatap gedung. Ternyata hari itu adalah hari terakhir dia bertugas sebelum memasuki masa pensiun. Lalu Geta menyempatkan mengobrol dengan Susela, dan ternyata Susela adalah ibu dari Kadir, calon suami Geta yang telah meninggal dunia.
Tak lama kemudian, polisi datang menghampiri mereka dan menangkap Geta dengan tuduhan melakukan penyalahgunaan wewenang, yakni memasukkan kembali siswa yang telah keluar dan membiarkan mereka ikut ujian. Karena hal itu, akhirnya Geta ditahan di kantor polisi. Mendengar berita jika Geta ditahan, para orang tua dan siswa melakukan demo menuntut Geta dibebaskan. Bahkan mereka sampai rela menginap di kantor polisi hingga tuntutan mereka dikabulkan. Kondisi yang demikian membuat wakil kepala dinas turun tangan untuk membujuk warga, namun tidak berhasil. Dan berita penangkapan Geta pun menjadi berita utama di India. Keesokan paginya, pengumuman ujian pun dilaksanakan dan hasilnya sebanyak 79 siswa dinyatakan lulus dari 82 siswa yang ikut ujian. Semua siswa dan orang tua pun bersorak merayakan keberhasilan mereka. Dengan hasil demikian, Departemen Pendidikan mencabut laporan pada Geta dan Geta pun dinyatakan bebas. Baik, Bapak Ibu, itu sekilas gambaran. Nah, saya pengen ke Bapak Ibu silahkan ambil ibroh atau pelajaran apa yang bisa didapat dari video tadi ya, terkait dengan kita di lingkungan sekolah. Boleh saya minta 3 orang? Boleh ya? Ada yang mau angkat tangan atau saya yang tunjuk? Silakan. Nah, saya yang tunjuk dulu ya. Izin ke Ibu yang pakai jilbab merah. Izin Ibu. Nah, boleh silakan kasih tanggapannya ya, terkait dengan video tadi. Silakan monggo Ibu. Ya, silakan. Sejauh mana kita berjuang untuk menegakkan kebenaran, pasti. Oke, kasih tepuk tangan dulu dengan Ibu. Ibu Syarifah. Oke, satu lagi silakan ibu-ibunya, ada yang mau menyampaikan. Ibu, monggo silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari film pendek tadi kita dapat mengambil hikmah bahwasanya ketika kita punya keinginan untuk membangun, ya, untuk merubah, pasti tantangannya itu sangat sulit. Jadi untuk itu kita harus kuat, ya, harus tidak mudah untuk melemah semangat kita. Kasih tepuk tangan dulu buat Ibu. Satu dari Ustadznya, saya mohon izin. Silakan Ustadz, mungkin. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, dari film tadi, kalau saya sendiri berpikir bagaimana seorang pemimpin, ya, pemimpin leader sangat berperan penting. Kalau mungkin kita dalam pondok ini bagaimana peran yayasan juga, ya, sangat berperan penting dalam menempatkan tenaga pendidik yang memang berkompeten di bidangnya, dan juga perhatian yang baik juga dengan guru-guru juga harus lebih diperhatikan depannya, seperti itu. Saya tepuk tangan dulu buat Ustaz. Bagaimana agar bisa belajar prosa menuju surga? Jadi kalau tadi kita lihat di film singkat itu ceritanya tentang mereka di India, nggak bawa-bawa agama, ujung-ujungnya mereka cuma nyampe di dunia aja. Kita tuh beda. Ketika kita ngedidik anak-anak, kita paham ini bukan cuma amanah dari bapak mamanya, ini amanah dari Allah. 3 tahun, 6 tahun anak ini di sini bisa apa? Itu yang nanti akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah satu persatu. Makanya tadi saya bilang guru itu di persimpangan. Semakin banyak murid yang kita ajar, semakin besar tanggung jawab kita di hadapan Allah. Allah nggak tanya hasil, Bapak Ibu. Allah nggak tanya ini anak bisa nanti jadinya kayak mana. Allah nggak tanya. Yang Allah tanya apa yang kita lakukan, apa yang kita upayakan supaya anak ini jadi orang baik. Apa yang kita lakukan, apa yang sudah kita ikhtiarkan, itulah yang Allah tanya.
Itu anak nanti mau jadi baik, nggak baik, soleh, nggak urusan kita. Itu urusan Allah. Nabi Nuh anaknya juga nggak soleh. Tapi apakah Nabi Nuh gagal? Enggak. Siapa yang berani bilang Nabi Nuh gagal dalam mendidik? Itu Nabi loh, pilihannya Allah. Kemudian anak dan istrinya juga nggak ngikut. Apakah kemudian berani ada yang bilang dia gagal dalam mendidik? Enggak. Tapi Nabi Nuh tidak dimintai lagi pertanggungjawaban walaupun kepala keluarga, karena sudah melakukan yang terbaik. Kita juga sama. Ketika menjadi seorang guru yang ditanya nanti sama Allah, apa yang kita lakukan yang terbaik yang kita punya itu yang harus kita keluarkan. Ya semuanya. Gitu. Makanya bagaimana agar bisa kerja kalau sama menuju surga? Maka jawabannya adalah Quranic Management Series. Jadi saya ketika menuju ke sekolah itu selalu bawa Quranic Management Series. Ternyata setelah di riset selama ini teori-teori manajemen itu patokannya adalah ke barat. Di Quran itu udah ngajarin banyak seri-seri manajemen yang kadang-kadang kita makainya cuma buat ceramah doang, tapi bukan aplikasi dalam bekerja. Makanya bekerja itu juga Quran itu sudah kasih patokan-patokannya, sehingga ada korelasi antara manajemen umum itu dengan Quran. Quran cerita banyak ya. Kenapa harus Quranic Management Series? Kenapa? Karena Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Jadi kalau kita ingat ya, saya diingatkan sama guru saya juga selalu, jangankan satu sekolah, kata guru saya, jangankan satu sekolah. Kalau cerita masyarakat Arab, ini mungkin ada guru sejarah, guru SKI lebih paham. Ketika belum ada turun Al-Quran, masyarakat Arab itu adalah masyarakat jazirah yang tertinggal. Ya, mereka buta huruf. Sementara di jazirah Arab itu ada peradaban Persia dan Romawi. Ini dua peradaban yang besar yang itu ngepung orang-orang Arab pada saat itu. Masyarakat Arab itu cuma dianggap masyarakat gurun, orang yang buta huruf, yang taunya dagang dan tidak punya sumber daya alam apapun. Ya, karena pasir doang gitu, nggak ada. Kalau kita bilang, wah sekarang banyak minyak baru ketemu abad berapa? Di abad dimana Rasulullah diturunkan di Mekah, diturunkan di Mekah itu, Jazirah Arab itu belum jadi apa-apa, nggak ada yang tahu kalau di dalamnya ada cadangan minyak pada masa itu. Tapi lihat, 100 tahun setelah pengangkatan Rasulullah, setelah Quran turun, itu jadi peradaban yang tinggi. Ya, bayangkan ada sebuah peradaban yang tertinggal jauh masyarakatnya, tiba-tiba ini bisa masuk ke Romawi, bisa menerobos ke Persia. Itu kan luar biasa gitu. Kenapa bisa? Karena balik lagi, Al-Quran itu bukan cuma sekedar dihafal. Al-Qurannya turun satu persatu, itu benar-benar terinstal ke diri masyarakatnya, terinstal ke kepemimpinannya, terinstal ke seluruhnya. Jadi ketika Al-Quran benar-benar terinstal ke dalam diri kita pasti jadi orang yang mulia. Ya, kita sering-sering dengar lah para ustadz cerita, ketika ustadz bilang apapun yang bersentuhan dengan Al-Quran pasti mulia. Rasul, di antara sekian banyak rasul nabi dan rasul, yang paling mulia adalah yang dititipin Al-Quran sama Allah. Malaikat, dari sekian banyak malaikat yang paling mulia yang dibawa, yang tugasnya membawa Al-Quran, ya, mengantarkan wahyu. Bulan di mana segitu banyak bulan, ada 12 bulan yang paling mulia, bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran. Jadi apapun yang berkaitan dengan Al-Quran pasti mulia. Nah, jangankan satu sekolah, satu kampung, satu negara itu bisa maju kalau benar-benar terinstal Al-Quran. Keluarga kita juga kalau pengen maju, pengen bahagia, sukses dunia akhirat, maka install dulu Al-Quran ke dalam diri kita. Jadi Al-Quran bukan cuma sekadar lip service. Al-Quran bukan cuma sekadar dingajikan dengan merdu-merdu. Al-Quran bukan cuma sekadar dihafal-hafal. Hafal itu bagus gak? Ya bagus sekali juga lah gitu. Bukan bilang kan gak bagus, cuman kita sudah sebagai seorang guru harus benar-benar menginstal ke dalam diri kita dan diinstal dalam sebuah manajemen. Kemudian juga ini ruhnya yang kita instal ke anak-anak kita. Jadi jangan sampai salah kaprah, salah tujuan. Kadang-kadang menjadi seorang guru merasa hanya perlu menyampaikan atau memaksakan anak paham ilmu yang kita tahu. Bukan, mereka butuh ruh. Ya, mereka butuh dihargai, mereka butuh dicintai sebagaimana anak-anak kita. Ada seorang guru yang kadang-kadang tidak terlalu pintar menyampaikan materi, tapi dia punya cinta, dan anak itu lebih bahagia sama guru-guru yang kayak gitu. Kenapa? Karena dia merasa dicintai. Ya, saya bilang manusia itu berkembang. Nggak usah nganggap anak-anak ini persepsi yang selalu saya pengen samakan dengan guru-guru. Bapak Ibu, di handphone itu kalau saya tanya, maaf nih, berapa panas derajat matahari? Ada yang tahu? Ada yang ingat? Ada yang guru IPA di sini? Tapi kalau tengok Google, kira-kira tahu atau enggak? Ada nggak jawabannya? Ada. Kalau ditanya siapa presiden pertama Republik Indonesia?
Semua berani jawab, Pak Soekarno. Tapi kalau ditanya siapa nama bapak mamanya, siapa ya? Gitu. Satu dua mungkin masih ada ingat. Tapi kalau dicari di Google, tahu nggak? Artinya pengetahuan itu semua sudah ada di Google, sudah ada di handphone. Jadi kalau ditanya anak kita hari ini belum tahu apa-apa, nggak apa-apa selama memang hatinya nggak terluka. Nggak apa-apa anak kita belum tahu selama memang dia punya kebaikan. Karena tujuan kita mengajarkan kebaikan ke anak-anak. Kalau kita sudah sukses mengajarkan kebaikan ke anak-anak, kita sukses jadi guru. Perkara nanti dia belajar sendiri, bisa-bisa kalau dia kuliah lebih pintar dari kita. Mereka serius coding, mereka serius ini, mereka jauh lebih sukses daripada kita. Mereka otaknya lebih encer, mereka lebih muda, mereka lebih tahu tantangan. Keluar dari pondok selama ini nggak megang handphone, ketika megang handphone, lihat YouTube, belajar apapun ada di YouTube. Ya, yang selama ini kita kalau mau belajar sesuatu tuh mesti dari dosen kita, ada profesor kita yang datang. Kalau di YouTube ribuan profesor bisa ngasih pendapatnya. Jadi insya Allah bisa. Makanya saya bilang Quranic Management Series adalah seri di mana kita benar-benar menerapkan Al-Quran ke dalam diri kita dan kita install jadi ruhnya sekolah. Ketika Quran sudah terinstall ke sebuah sekolah, mustahil sekolah itu nggak maju. Mustahil buat saya. Selama bergeraknya memang karena Al-Quran. Nah, apa contohnya? Contohnya adalah ini surah Al-Mulk ayat kedua, Bapak Ibu. Terjemahannya adalah yang menjadikan mati dan hidup supaya menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Ini salah satu contoh ayat yang selalu kita terapkan di Quranic Management Series. Bapak Ibu, dalam ilmu manajemen kadang-kadang ada sebuah kesalahan ketika kita fokusnya sama goals, fokus sama tujuannya. Nah, selama ini kadang-kadang misalnya yang jadi patokan di beberapa sekolah adalah berapa siswa yang masuk. Ya, ini menunjukkan kalau bahasa sederhananya elektabilitas sekolah ya. Kalau sekolahnya favorit berarti banyak yang masuk, sekolahnya nggak favorit nggak banyak yang masuk, simpel kan? Itu goals, itu ujungnya. Tapi sebenarnya proses ini kan nggak serta merta. Ini ada proses panjang. Kalau ada 1 tahun di sekolah itu prosesnya 1 tahun. Kalau di 1 tahun ini kita serius ngedidik anak kita, orang tua puas, anak puas, mereka yang ajak kawan-kawannya kemari. Itu logika sederhananya. Tapi kita kadang-kadang atau beberapa sekolah itu suka nggak fokus sama step by stepnya. Fokusnya di mana? Fokusnya di tujuannya. Ketika kenapa muridnya jadi nggak banyak? Kenapa bisa kayak gini? Yang dievaluasi itu tujuan akhirnya. Padahal step by stepnya itu yang penting. Nah, Quran itu ternyata sudah cerita. Gitu. Quran itu cerita di antara hidup dan mati. Itu ada kapan di antara hidup dan mati? Ya saat ini. Jadi Quran bercerita saat ini amal terbaik apa yang bisa kita lakukan. Gitu. Nah, dalam ilmu manajemen ketika sudah sampai di detik ini, orang-orang manajemen akan paham kita harus menggunakan semua sumber daya yang kita punya. Jangan meminta sumber daya yang nggak ada. Jadi kadang-kadang lemahnya kita untuk mencapai sebuah goals itu adalah ketika kita selalu berbicara apa yang belum kita dapatkan, apa yang belum kita punya. Padahal hari ini Allah nggak akan tanya terhadap apa yang nggak kita punya. Nah, kelemahannya saat saya nanganin banyak guru-guru adalah kalau ciri-ciri guru-guru yang belum terinstal Quran di dalam dirinya, dia nggak tanya apa yang bisa aku lakukan. Yang dia tanya adalah ini tidak berhasil karena si A. Yang salah bukan kita. Yang salah, kenapa ini nggak berhasil? Fasilitas ini kurang, Pak. Kenapa anaknya nggak kayak gini? Si A itu nggak kayak gini, Pak. Kenapa ini? Si B ini. Seolah-olah kita nggak salah. Yang salah kanan dan kirinya kita. Padahal Quran nggak cerita itu. Allah itu kan nggak minta pertanggungjawaban kepala sekolah. Maaf nih, ketika di pengadilan akhirat